Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan soal fisika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Yang bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Seorang pengamat yang berada di bulan melihat pesawat P dan Q bergerak mendekatinya dari arah berlawanan dengan kecepatan masing-masing pesawat P sebesar 0,8 C dan pesawat Q sebesar 0,4 C. Kecepatan pesawat Q menurut pilot di pesawat P adalah titik-titik. Kita ilustrasikan misalkan ini di bulan. Kemudian ada dua buah pesawat yang bergerak saling mendekati dengan arah yang berlawanan. Kecepatannya masing-masing adalah 0,8 C dan 0,4 C. Berarti kedua pilot ini akan melihat bahwa kecepatan pesawat lain akan lebih besar dari kecepatan seharusnya. Maka kita akan tuliskan bahwa kecepatannya sama dengan V1 ditambah V2 per 1 ditambah V1 kali V2 per C kuadrat. Jadi kita substitusikan nilai V1-nya adalah 0,8 C, V2-nya adalah 0,4 C per 1 ditambah 0,8 C dikali 0,4 C per C pangkat 2. 0,8 C tambah 0,4 C kita peroleh 1,2 C per 1 ditambah C kali C dibagi C kuadrat habis 0,8 dikali 0,4 0,32 berarti menjadi 1,2 C dibagi dengan 1,32 kita peroleh jawabannya adalah 0,90 C. Jadi kita pilih jawabannya adalah di option A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Menurut pengamat di bumi, panjang sebuah pesawat adalah 60 meter. Jika kecepatan pesawat tersebut adalah 0,6 C, panjang pesawat menurut penumpang yang ada di dalam pesawat adalah titik-titik. Kalau kita perhatikan dalam hal ini, maka orang yang berada di dalam pesawat akan diam terhadap pesawat tersebut dan menurut orang yang berada di bumi seolah-olah dia yang bergerak melihat pesawat. Maka kita akan tuliskan bahwa panjang yang terlihat oleh orang yang diam kita tuliskan dengan menggunakan L sama dengan L0 akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Jadi yang terlihat oleh orang yang di bumi adalah 60, maka besarnya panjang yang diamati oleh pengamat yang diam relatif terhadap objek tersebut L0 dikali akar 1 dikurang. Kemudian kita substitusikan nilai V-nya adalah 0,6 C dikuadratkan dibagi C kuadrat, kita peroleh 60 sama dengan L0 akar 1 kurang 0,36. 60 sama dengan L0 kali akar 0,64. 60 sama dengan L0 dikali 0,8. Maka nilai L0-nya adalah 60 dibagi dengan 0,8, berarti 600 dibagi 8, kita peroleh jawabannya sama dengan 75 meter. Kita pilih jawabannya di option B. Kita lanjut ke soal berikut. Tangki berbentuk kubus memiliki volume 2 meter pangkat 3 jika diamati oleh pengamat yang diam terhadap kubus tersebut. Jika pengamat bergerak relatif terhadap kubus dengan kecepatan 0,6 C sepanjang rusuk kubus, besar volume kubus yang teramati adalah titik-titik. Jadi karena kubus ini memiliki 3 buah sisi, kita anggap saja panjang, lebar, tinggi. Dalam hal ini sebenarnya panjang, lebar, tingginya sama. Tapi apabila dia diamati oleh seorang pengamat yang bergerak relatif terhadap kubus dengan arah sejajar, maka panjangnya akan mengalami perubahan. Jadi kalau kita amati ini kubus, gambaran awal, maka akan teramati bahwa panjang itu sedikit lebih pendek dibandingkan yang seharusnya. Jadi kita akan amati bahwa besar perubahannya hanya berlaku pada sisi panjang, sementara lebar dan tinggi tidak berubah. Maka kita bisa tuliskan rumusnya menjadi volume yang diamati sama dengan volume awal, volume terhadap benda yang diam, kali 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Jadi di sini V-nya V kecepatan, kita bedakan dengan volume. Nilai volume yang awal adalah sebesar 2, dikali akar 1 dikurang, kecepatannya adalah 0,6 C dikuadratkan per C kuadrat. Maka volumenya sama dengan 2 akar 1 dikurang 0,36
2 dikali akar dari 0,64, 2 dikali 0,8, kita peroleh menjadi 1,6 meter kubik. Jadi kita pilih jawabannya di option C. Kita lanjut ke soal berikut. Batang yang memiliki panjang 100 cm membentuk sudut alfa tan alfa sama dengan akar 3 terhadap bidang horizontal. Jika batang bergerak dengan kecepatan 0,8 C searah horizontal, besar tangan alfa menjadi titik-titik. Jadi kita ibaratkan sebuah batang yang membentuk sudut alfa sama dengan akar 3. Tangan alfanya akar 3, kita teruskan perbandingannya akar 3/1, kemudian panjang sisinya adalah 100 cm. Kalau kita Pitagoraskan 1 dengan akar 3, kita akan peroleh perbandingannya itu 2. Sehingga apabila 100 itu setara dengan 2, maka 1 itu setara dengan 50 cm. Dan yang di bagian sisi satunya lagi kita bisa Pitagoraskan, yaitu akar dari 100 kuadrat dikurang 50 kuadrat, kita akan peroleh 50 akar 3 cm. Ketika sebuah pesawat dengan kecepatan mendekati cahaya melewati sisi pada horizontal ini, maka 50 cm ini akan berubah. Kita tuliskan bahwa perubahannya menjadi L-nya sama dengan L0 50 akar 1 dikurang 0,8 C pangkat 2 per C kuadrat. Sehingga nilai L-nya menjadi 50 akar 1 kurang 0,4, 50 kali akar 0,36, 50 dikali 0,6 sama dengan 30 cm. Jadi panjangnya dari 50 cm akan berubah menjadi 30 cm dengan panjang sisi tegak yang lain tetap sama 50 akar 3. Maka sekarang kita tuliskan bahwa tangan alfa aksen sama dengan sisi depan berbanding sisi miring. Atau kita sederhanakan menjadi 5 akar 3/3. Apabila kita mau sesuaikan dengan bentuk jawaban yang ada di pilihan, maka jawaban yang sesuai adalah 5 per akar 3. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pesawat terbang dalam posisi mendatar bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Tiba-tiba dari dalam pesawat dilontarkan sebuah benda dengan kecepatan 0,4 C yang arahnya berlawanan dengan arah pesawat. Besar kecepatan benda jika dilihat oleh pengamat di bumi adalah titik-titik. Karena ini terlihat berlawanan, kita bisa tuliskan bahwa misalkan yang di bumi ada pesawat yang bergerak dengan V sama dengan 0,6 C, dan dari dalam pesawat ditembakkan kecepatan yang 0,4 C. Maka bagi orang yang berada di bumi, kecepatan benda tersebut adalah V sama dengan 0,6 C dikurang 0,4 C per 1 ditambah 0,6 C dikali negatif 0,4 C per C kuadrat. Jadi 0,6 dikurang 0,4 menjadi 0,2 C, kemudian 1 dikurang C dengan C dibagi C kuadrat habis, 0,6 dikali 0,4 menjadi 0,24, kita peroleh 0,2 C per 0,76. Kita bisa sederhanakan dan kita bulatkan jawabannya menjadi 0,3 C. Jawabannya di option A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dua buah roket bergerak mendekati satu sasaran dari arah yang berlawanan dengan kecepatan masing-masing 0,8 C dan 0,6 C. Besar kecepatan relatif roket yang satu terhadap roket lainnya adalah titik-titik. Kita langsung tuliskan V-nya sama dengan V1 ditambah V2 per 1 ditambah V1 kali V2 per C kuadrat. 0,8 C ditambah 0,6 C per 1 ditambah 0,8 C dikali 0,6 C dibagi C pangkat 2. Hasilnya adalah 1,4 C per, ini C-nya habis, 0,8 kali 0,6, 0,48, ditambah 1 menjadi 1,48. Kita bagikan, kita peroleh 0,95 C. Kita dapatkan jawabannya di option A. Kita lanjut ke soal berikut. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Pesawat supersonik bergerak dengan kecepatan 0,8 C setelah mendapat dorongan dari semburan api yang keluar dari cerobong pesawat selama 30 menit. Lama semburan api menurut orang yang ada di bumi adalah titik-titik. Dan kalau kita perhatikan konteksnya, yang 30 menit itu adalah lama pengamatan yang dilakukan oleh orang yang diam relatif terhadap pesawat, dan yang ditanyakan adalah menurut pengamat yang ditinggalkan. Berarti pengamat tersebut akan merasa bahwa dirinya lah yang bergerak dan mengamati kejadian yang diam. Kita tuliskan bahwa delta T
sama dengan T0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Menurut orang yang diam, kejadian tersebut adalah 30 menit. Kemudian 1 dikurang 0,8 C kuadrat per C kuadrat. Kita akan peroleh sama dengan 30 per akar dari 1 kurang 0,64. 30 per akar dari 0,36. Jadi 30 per 0,6. Kita bagikan 30 dibagi 0,6 adalah 50 menit. Maka kita pilih jawabannya adalah yang di option D. Jadi demikian pembahasan soal untuk video kali ini. Semoga bisa diikuti dan dipahami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.